mau nanya nih, saya pribadi sendiri kalau Cici lihat ya dari kriteria pembelian saham sendiri, Ci, dari harganya, gimana cara menentukan sama nanti TP-nya, nah, gimana cara Cici menentukan biasanya kayak gimana Gue kan ngitungnya? nggak pernah ada TP. Oh nggak perlu TP. Gue Oh. cuma perlu what's next. Ini ke depannya apa yang bakal main. Jadi liatin fund flow, liatin tema global, lihat tema global tapering, terus gue harus review, is my portfolio kena tapering nggak? Kalau nggak kena, ya diem. Kalau kena, ya company have to be cut, gitu aja. Oh. Ya kan? Oke, oke. Tapi berarti Terus kalau udah kalau growth mau sampai masuk berapapun juga kita dibiarin gitu ya? biarin, kita kan fund. I see, I see. Ya, Jadi ya, gue ya. kalau kayak kemarin Arto dibanting sampai 13,5, itu murah. Karena kita kan tahu Arto tuh targetnya perdana 25.000 1 tahun tapi ya ke depan. Terus executionnya Arto so far so good. Setiap bulan cuan sekarang. Company-nya cuan maksudnya. Actually the bank is making money gitu loh. Jadi gue lihat itu aja, oh mas making money and the money they making is getting bigger and bigger. Ya udah, ngapain gue pusingin? 13.500 ya gue beli. Gue mau cari tahu dulu kenapa kemarin 13.500. Oh, ada satu orang yang dapat placement di 4.000 jualan, tapi barang udah habis. Ya udah sikap. Simpel kan? Gue kan nggak pakai technical. I don't care about technical. Iya, ya. Jadi benar-benar cuma story-nya aja ya. Dia ada Nggak perkembangannya story gimana gitu ya. kita fundamental. Oke. The Ya, I story see. itu create fund flow, but the fundamental have to be intact. Kalau Ya, ya. misalnya story, contoh nih yang ngomong kosong, coba lo digital banget story-nya 1.001 tuh. Danamon, aku tahu tuh nggak mungkin itu hoax gitu kan. Nggak mungkin Danamon jadi grab bank. Ya nggak bakal tak sentuh lah, story ini berkeliaran di mana-mana. Bakal misalnya, itu nggak ada apa-apa beneran. Ya nggak Nggak mungkin impact gue ya ikut peduli fundamentalnya ya. gitu kan. Oke, oke. Itu story berkeliaran di mana, I don't care. Oke, 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 oke. Ya, berarti kan yang benar-benar impact yang tadi kamu ngomongin bahwa Ya lu sebelum fundamentalnya nge-drive ya. story itu banyak hoax, banyak grup-grup message itu kan banyak. Jadi you have to check and recheck kan. That's why kita tuh setiap hari itu sibuk nge-zoom itu sama emiten-emiten, sama manajemen. Nah, manajemennya CEO ya. Double check gitu kan. Kayak IMJS, ada yang nulis misalnya part of Bukalapak, ngecek-ngecek ke IMJS-nya sendiri. Enggak. Ngecek lagi ke Bukalapak, enggak. Lah terus part of Disambung-sambungin ya, Ci ya. Oh iya, iya, ya banyak juga yang hoax ya, kalau kayak gitu ya. yang hoax kan. Tapi Oke. of course gue nggak bisa nutup diri kayak oke yang gorengan juga ada. Yang orang lagi goreng saham. Ya terserah kalau retail mau main ya nggak apa. I call it trading stock gitu kan. Mau trading kan boleh, nggak harus orang buy and hold. Gue juga kadang iseng suka trading. Kalau lihat flow-nya bagus ya trading, kenapa enggak gitu kan. Tapi trading ya paling nginep berapa hari, diemin. Oh ya kayaknya. Nah kalau trading itu mesti pakai technical, which is gue nggak bisa. Tapi kan teman-teman gue pengen bisa. Ini kira-kira resisten di mana, ya udah jual gitu kan. Ya, karena kan market sideways Maci, kalau di hold kelamaan makan hati, balik lagi. Misalnya kemarin tuh Bang Aladin itu hope direksinya nggak ada satupun yang di reject OJK kok. Itu bisnis Indonesia salah itu nggak ada satupun direksinya, dia so far so good kok, semua lulus OJK. Aku kan telepon ke Bang Aladinnya, ini ada berita ini bener nggak? Nggak. Dia appointed Credit Suisse nanti untuk apa dia punya right issue. Oke. Ya gitu kan udah tahu tuh hoax gitu kan. Ya kalau sahamnya turun kayak kemarin ke 3.000 ya sikat, karena turunnya karena hoax. Kan gue tahu ya asli bukan itu. Terus kayak Oke, Ci mau nanya Ci, kalau Cici kalau market Amerika ngelihat nggak? Misalkan kan sekarang kan harga Amerika kan mahal aku ya. taruh duit ke temanku yang aku bilang Ivan itu, aku taruh duit ke dia yang pegang market Amerika. Aku nggak lihat. Jadi uangku pribadi aku nitip ke dia. Jarvis nggak invest di US. Oh bukan masa investnya kok, Ci, tapi kondisi market di US kan sudah agak mahal. Oh lihat gitu ya? Dong, lihat. Kalau cuma kondisi market lihat, Amerika, Cina semua kita lihat. Oke, nah itu ada concern nggak Ci soal kondisi harga saham kan sekarang kan mahal, makin ini terus ya, break new high terus kan? Nah itu enggak lah, karena yang naik kan teknologi semua. Nah itu memang harusnya kayak gitu. Dan okay. Amerika itu teknologinya udah dimonetize. Orang cuma bilang oh Facebook ya udah cuan. Lu nggak lihat waktu Facebook dulu IPO 1 tahun itu sahamnya nggak mana-mana. 1 tahun loh, lebih loh.
Dulu Amazon waktu IPO tuh rugi segede badak, 8 tahun saham nggak kemana-mana. But once you make it, jedet gitu kan, kayak langsung kali 300, kali berapa? Cuannya kan ratusan kali. Apple, zaman dulu waktu IPO, wah dihina-hina si Apple. Sekarang jadi the most valuable company. Iya, betul. Tapi Ya nggak kan, khawatir Warren Buffett pun kasusnya. nyangkut ke dalam gitu kan. Oke. Tapi nggak takut kasusnya yang bubble.com itu, yang terlalu tinggi Makanya naiknya. pilih company-nya bener kan. Misalnya kalau lu yang saham digital tuh Bank Mini kan ada 10 kali yang digoreng-goreng gitu. Yang I care cuma 3, yang lain I don't care. Yang Cici pilih apa, Ci? Cuman Arto, Agro, Bank, udah. Atau Agrobank ya. Catat ya. Yang lain I don't care. I don't care. Ya selama fundamentalnya intact tadi ya, kalau kita ngomongin kan masih oke ya Cici ya. Kalau kayak Seperti ya. BBYP buat gua tuh trading doang. Oke. Jadi ada yang memang di hold yakin, ada yang buat di tektokin juga ada gitu ya, Ci, kalau nggak terlalu Ya yakin TikTok gitu ya. itu kalau misalnya gini, company kayak BBYP itu jujur kan company-nya kan liquid ya sahamnya ya. Kalau kan kita tahu nih dia mau right issue kan biasa saham dijaga lah. Jadi kalau turun certain level ya kita beli buat trading gitu kan. Tapi kalau udah naik certain level ya udah jual lah. Cuan. Yang penting masih hotnya di situ momentumnya. Jadi pilih saham yang memang ramai, yang masih ada katalisnya, jangan salah masuk pilih gitu ya. Trading doang, ya. Misalnya kan gini loh, ada saham jadi core holding yang I believe on the future of the company, ada saham yang gua betting lah. Ngerti nggak? Kayak lu betting aja. Jadi lu sekarang betting ya mungkin kayak BBYP itu lebih ke arah betting. Ya kan? Satu lagi kayak Cooking Bank, BBKP. Itu gue betting. Itu betting. Maksudnya cacing-cacing naga-naga gitu kan, tapi nggak banyak, belinya kecil. Nah itu ya, jadi yang Bapak Ibu semua, kalau memang buat trading nggak terlalu yakin, jangan terlalu berani gede. Kalau kita penasaran, ngabisin penasaran doang, nggak tahu ya, size-nya jangan terlalu gede gitu ya, Ci ya. Kan kadang-kadang orang suka kalau kepedean, gara-gara dia orang siapa beli, ikutan gitu, digedein gitu. Padahal orang yang beli kan cuma iseng kecil gitu ya, Ci, size-nya ya. Ya itunya mungkin diperhatiin ya Bapak Ibu, kalau misalnya ada yang mau buat di trading, nggak biasa trading main cepet ya gue nggak pernah main cepet kan, kita nggak pernah main cepet, tapi kayak BBYP itu gue lihat asing-asing suka ya kan, terus company-nya kan kalau kemana-mana ngomongnya kan financial lah apalah, jadi sound valid ya kan, ya udah trading ya nggak apa-apa gitu kan. Cuma gue belum percaya execution-nya dia gitu, put it that way. Jadi kalau trading aku nggak apa-apa, jadi bukan gue berfear ya, gue trading gitu loh. Tapi ada bank-bank yang gue nggak sentuh, misalnya PABP nggak sentuh, Baka nggak sentuh, gitu kan. Yang ada bank-bank yang I don't care. Nggak, karena nggak pede itu ya, Ci, nggak suka ya, lebih suka yang ono ya. Ci, kalau farmasi gimana, Ci? Sektor healthcare sekarang? Healthcare cuma punya rumah sakit, yang lain nggak punya. Oh, cuma punya rumah sakit. Apa, Ci, bocorannya, Ci? Semua rumah sakit yang ada yang bisa jadi digital, yang bisa jadi tech. Soalnya kan sekarang orang takut ke rumah sakit, jadi lu mesti connect ke telemedicine. Jadi yang nggak penting lu pakai telemedicine, yang penting baru lu dioperasi baru ke sana kan. BMHS, SAME, itu yang ada telemedicine. SAME ya. SAME kan kelompoknya Grab. Jadi kalau Grab Health kan pasti ke sana. Terus yang satu DGNS-nya nih gimana, Ci? DGNS-nya nggak perhatikan, Ci? Enggak lah, kecil. Oh, kecil ya. Oke. Lu beli BMS-nya aja lebih gede, ngapain sih? DGNS growth-nya kan lebih gila, Ci, itu, Ci, lab-nya, Ci. Loh, turunnya juga lebih gila, lab-nya dipotong 50% harganya. Lupa, apanya? PCR sekarang gue pecing. PCR diturunin. Oh, PCR-nya, iya. Katanya sih kata manajemennya si modalnya dia juga berkurang, sih. Dia nego sama si ini apa suppliernya katanya. Tetap marginnya turun. Oke. Iya. Gara-gara imbas ke sana ya. Market cap-nya terlalu kecil buat gua. Karena gue suka pun, gue bukan nggak suka loh. Gue suka sama DGNS, tapi karena kekecilan ya gue belinya lewat BMHS-nya aja kan, market cap lebih gede ya. Buat fund. Northside juga di sana sih ya. Kan ingat ya, gue tuh harus mikirin fund. Fund itu sekali masuk tuh 100 miliar.
Gue bisa nggak masuk 100 miliar di DGNS? Nggak bisa lah. Benar. Malah terbang, Ci. Cara 7 hari. Arah itu ya. ini saya mau penasaran pengen tahu ya, saham yang Cici nggak bisa masuk tapi Cici naksir banget gitu. Kan kita kan retail, kalau kita bisa beli gitu, Ci. Ada yang Cici suka, ini bagus sih sayang gue nggak bisa masuk gitu. Mau cara catat nih, catat, Ci. Bisa udah ada bolpen sama kertas. Kalau gue nggak bisa masuk, biasa gue nggak peduli ya. Oh, Apa tulis my brain on it? karena Anda kan wah ini saya terlalu sayang untuk saya lewatkan gitu. Sayang, saya gue nggak kegedean gitu. Apa ya? Apa, Ci, ini, Ci? Tunggu, Bikin es jangan, Ci. dulu. Ci, 5 menit sih, nggak apa-apa. Kategori, per kategori dulu. Telco kan nggak ada. Telco kan gede-gede semua. Semua orang bisa masuk kan. Semua fan bisa masuk kalau telco. Tower kan semua gede, semua fan bisa masuk. Terus bank semua fan bisa masuk. Ya kan? Apalagi? Udah Digital. Digital ya Bukalapak semua orang bisa masuk. Selain Bukalapak, Ci, kegedean Bukalapak mah buat retail. Justru kita paling cinta Bukalapak. Wah, enak banget, liquid banget. Terus masuk Waras enak banget, 100 M tuh nggak ada artinya di Bukalapak. Ci, tapi kalau berarti fan gede sama Bukalapak tuh seneng ya, Ci? Senang banget lu lihat yang masuk semua asing. Iya, lagi kapan tuh kuning netbuy nggak ada sale dia sama sekali ya. Semua asing karena itu gede, masuk keluar gampang. Semua fan cinta. Ini suka buka tutup soalnya, Ci, jadi rada males beli. Ya karena lawan lu asing. Tapi asingnya tuh akumulasi terus. So Ci, one day free floatnya habis pasti dimakan asing semua. Kan asing kalau beli stay nggak jual. Ci, kalau itu ya masih 2-3 tahun view. Hah? Kemarin yang buang gede itu siapa sih, Ci? Kan yang dapat pertama atau apa? Enggak. Itu synthetic project. Berarti itu salah satu primadona fan gede ya karena likuiditas. Semua fan pasti suka, pasti punya. Apalagi kan PT masuk MSCI. Pasti punya. Metrodata gimana, Ci? Metrodata. Kita dulu punya, sekarang udah nggak punya. Kenapa tuh, Ci? Kan teknologi. Mahal. Oh, mahal ya? Mahal. Dulu punya, sekarang udah nggak punya. Dulu sempat punya. Dulu sempat punya ya. Ci, saya ada ketitipan pertanyaan, Ci. Kan kalau lihat yang murah nih ya, sektor rokok itu. Sektor rokok nggak tertarik sama sekali. Nggak tertarik sama sekali. My husband masih punya saham gudang garam. Itu kayak beberapa tahun yang lalu dia beli karena dia cinta kan. Tapi Bu Sri Mulyani setiap tahun kasih 23%, 40%, berapa persen itu excise duty, siapa yang mau beli rokok? Kalau misalnya cukainya nggak jadi dinaikin, Ci. Pan kita nggak punya sama sekali rokok. Kita nggak punya, tapi my husband personal ada. Tapi dia tuh udah lama banget. Dia punya tuh kayak dividen, tau nggak? Iya, yang zaman dividen. Yang udah simpanan lama banget. Iya, simpanan lama banget. Yang kalau gue mau gorok mesti balikin lagi tuh jumlahnya. Kalau sektor insurance sih, insurance gitu diperhatiin nggak? Nggak ada. Mana ada insurance? Ada asuransi, insurance. Apa? Digital Tugu. Enggak lihat. Northstar Insurtech nanti beda lagi mainnya. Insurtech beda deh. Oh, oke. Soalnya kan Northstar kalau nggak salah di sana ya, masuk di Tugu ya. Dikit. Government lebih gede kan? Pertamina kan itu? Iya, Pertamina. Aduh, kalau debut government males. Insurance sama government so far gak ada yang benar gitu. Kalau leasing masih ada kan, Ci, leasing. Cuma Bevin doang kita suka. Gede kan? Gede. Market cap-nya 13 triliun kan, jadi enak keluar masuk gampang. Oh, oke. Kalau MMLP sih kemarin kan sempat rame-rame itu ya, sekarang yang jadi ya kalau dan kan aku tuh itu gue suka. Belum liquid tapi gue suka. Cuman masih menarik gitu ya, Ci. Masih ada story-nya ya. Oh, tuh masih panjang itu, tapi lama. Jadi masukinnya duitnya gak usah gede-gede, taruh lupakan amnesia. Nggak bisa dilihatin tiap hari saya mah. Gak usah dilihatin tiap hari. Taruh, diem, tahu-tahu 2 kali 3 kali gitu kan. Oke. Oke. Ci, ini ada pertanyaan beberapa, saya bacain dulu ya, Dre. Ya. Siap. Ada pertanyaan, apakah harga saham teknologi sekarang sudah terlalu mahal menurut Cici? Murah banget. Berarti kita baru mulai awal kali ya, Ci? Kita nih baru mulai, karena kita growth-nya gila-gilaan, kan Bukalapak top line growth 75%, gitu kan.
Terus Arto dari nothing ke something ratusan persen. Even peran aja growth-nya tinggi banget. Dari minus 400 cuma tinggal minus 50 tuh kalau growth hitungnya nggak tahu berapa kali gitu kan. Lu minus 400 jadi minus 50 8 kali gitu. Maksudnya growth-nya tuh is that fast. Ya kita bermulai lah. Pokoknya selama mereka belum positif itu kita bermulai. Berarti itu masih sektor teknologi kalau di kita berarti masih balita ya Ci, masih ada potensi growth-nya ya. Baby banget. Oke, berarti kita udah zamannya bukan cari yang cuman murah-murah aja, tapi lihat yang potensi ke atas ya Ci. Ya, semua orang sebenarnya mau invest itu kan mau growth. Ya kan, kalau lu invest di value murah, lu tuh nungguin orang, lu mesti tanya kenapa kok bisa murah, manajemennya benar apa enggak gitu kan. Bisa dipercaya nggak? Soalnya kita kan minority kan. Kita kan invest suatu company kan tergantung majority ini mau ngapain. Kalau dia nyolong duit dari perusahaan, kita juga pasrah gitu kan. Kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Nah, jadi kalau saham itu ada menurut lu murah dan apa namanya bagus itu jujur aja nggak ada. Jujur aja nggak ada. Kalau dia murah pasti ada alasannya kenapa. Pasti. Yang ada harga ada rupa itu ya sih. Gue selalu percaya ada harga ada barang. Iya. Kalau harga kasarnya barang bagus nggak mungkin dihargain murah gitu ya. Gini lah, kita tuh era keterbukaan informasi. Dulu mungkin iya. Waktu lu dulu 20 tahun yang lalu itu loh, waktu lu masih cari annual report masih yang tebel-tebel ya kan, masih ke BJ minta annual report tebel fotokopi kalau perlu. Ya mungkin bisa nemu barang murah, bagus. Tapi sekarang retail informasi segitu cepat gitu terbuka, segitu open, lu bisa download annual report, lu bisa screening pakai, gue aja screening saham cepet banget, gue pakai sistem kan screeningnya. Gak mungkin ada barang bagus itu murah, nggak mungkin. Kayak Metrodata ya, begitu resultnya keluar bagus langsung naik. Terus begitu ada teknologi 2 tahun kena corona karena eranya teknologi jualan dia bagus, sahamnya udah naik kenceng. Kita punya dulu di harga 900 ribuan. Tapi ya karena kita itu murah, terus kebetulan kan tag ini di antara semua tag yang ada bau-baunya tag itu paling murah, itu kita beli. Kita punya dulu. Sekarang udah nggak punya karena menurutku udah mahal. Oke. Terus tapi itu good company. Nah, ketahuan kalau good company murah itu masih ada, kayak misalnya ASA. Good company murah, kita ada di 300-an dulu. Naik kenceng kan? Karena ketahuan ada company yang murah, remain murah, Gajah Tunggal misalnya. Ya kan? Tetap nggak naik-naik. Questionnya why? Berat sih Gajah. Murah. Karena nggak bagus. Karena nggak bagus, gitu aja. Simple. Contoh ya, sorry to say Panin Life. Murah. 20 tahun nggak naik-naik gitu kan. Udah dari dulu itu Maci. Nah, itu temanku dari anaknya SD sama anaknya kuliah tuh masih nggak naik gitu kan. nunggu dijadiin teknologi, Ji. Asuransi teknologi mungkin ya, itu karena bos lu nggak pernah mau bagi dividen, bos lu nggak pernah ngasih cuan ke investor lain selain diri sendiri. Mungkin nanti kalau ada perubahan apa kali ada corporate action atau apa kali ya Ci baru bisa ya kalau yang selama begini-begini terus ya begini terus your boss is one of the best banker in this country, okay? Banker nomor 1 tuh ya Pak Mukmin. Waktu krisis 98 Panin Group itu nggak kena krisis sama sekali. So dia tuh the best. Cuma for investor dia nggak the best karena dia nggak pernah bagi dividen. Jadi dia secara risk management paling bagus ya Ci. Duit gua tuh dipanin banyak karena aman, ya kan? Tapi gua nggak mau pegang saham paninnya karena gua nggak pernah dikasih dividen sama dia. Itu udah cerita lama. Iya, bisnisnya bagus, gua duit dipanin berapa? Gua taruh duit sana, gua tidur tenang, men. Profit panin gua nggak usah lihat pasti bagus. Nah, tapi gua gimana cuannya dari sahamnya nggak dikasih dividen, nggak dikasih apa-apa. Semoga ya Cicoy ngomong ini nanti naik ya Ci. Gue pernah tanya Pak Mumin nih dulu, Pak, kok sahamnya nggak naik? Emang saya mau jual saham saya? Apa yang harus naik? Mati kan lu? Concernnya bukan di sana. Iya. Tapi paling aman memang Bang Panin ya Ci, tenang gitu ya. Iya, jadi bankingnya saya suka. Aku kalau beli dolar juga selalu dipanin. Tapi sahamnya saya nggak suka. Dan orang yang nggak peduli sama sahamnya. Oke, ini Ci ada pertanyaan lagi. Ci minta pandangan emiten Mark. Cover nggak Ci?
Mak Dinamika sarung tangan. Tahu, itu kemarin Malaysia semua naik semua. Soalnya kan waktu itu yang ada satu masa awal-awal COVID tuh 2020 tuh sarung tangan lagi hot semua kan kepake kan. Nah, itu MAC itu good company tapi nggak ada likuiditas dan terlalu kecil. Jadi kita don't care. Wah, itu retail berarti bisa masuk, Ci. Tapi itu cyclical. Jadi kan harga karet itu kan naik turun. Ya kan, maksudnya cost dia kan karet dan medical maksudnya. Dan cuman kalau saya baca-baca itu bukan sarung tangan ya, pencetak sarung tangan malahan, Ci. Saya pengen tahu moldingnya kan, itu bisa emang sebanyak itu gitu ya? Kalau gue sih nggak bakal beli karena nggak bisa beli, nggak peduli juga gitu kan. Itu bukan bisnis yang gue mau gitu. Manufacturing gitu-gitu, ROI-nya kecil. Oke, semoga menjawab ya ini ya. Gini lah, gue kalau mau beli saham harus beger, kalau nggak beger gue nggak mau. Cocok sama Andre tuh, Ci. Ci, sektor atau emiten apa yang akan resilience di masa tapering? Ini ada pertanyaan, Ci. Abangnya tadi udah ngomong. Outbank, teknologi, terus... Dia bilang kok di kontak direksi Panin. Tenang, gue hoping sama semua direksi Panin. Udah komplain ini udah 15 tahun lagi. Paling juga, ya ini lagi yang komplain. Gue kayak bilang, bisa nggak sih lu do something? Semoga nanti merubah nasib saham-saham grup Panin, Ci. Gue udah komplain, beneran udah komplain 15 tahun kali. Ini ada yang nanya, reksadana dikelola Jarvis ada yang syariah nggak, Ci? Nggak ada. Nggak ada, oke. Gue aja nggak syariah. Ini buka kenapa nggak menarik? Buka menarik, tadi udah dibahas ya? Oh, menarik. Menarik. BHIT, BABP, Ci? Enggak. Enggak. Saham BUMN ada yang menarik? Emang nggak ada yang menarik, Ci? So ada nggak ya BUMN? Konstruksi, Ci, gimana, Ci? Enggak, itu paling nggak menarik. Enggak. Budgetnya dekat terus sama Sri Mulyani gimana menarik? Proyeknya nggak ada. Proyeknya kan dekat terus itu SWF-nya juga belum mulai kan. Belum ada ceritaan lagi ya? Bukan cerita doang. Yang jelas yang pasti itu budgetnya dipotong karena budgetnya nggak ada. Kan. Jadi how to be interested in that construction gitu. Terus yang semennya mau dikasih carbon tax sama Bu Sri Mulyani. Jadi harga semen tambah mahal gitu kan. Ngapain lu care sama construction? Oke. Jadi BUMN enggak, Ci? No. BUMN mungkin Bang kali ya. Telkom doang yang gue lumayan suka ya. Telkom. Ya bukan Telkom. Elsa, Ci. Enggak. Oil and gas sucks. Ya. Oh, Agro BUMN. Revise. Gue Telkom kan sukanya kan Excel sama Friend. Agro, BRI sama Agro itu the only BUMN yang gue suka. Tapi gue lebih suka Agronya timbang BRI-nya. Jadi ya berarti yang model-model Cici mah BRI-nya switching ke Agro ya orang-orang kali ya. Iya. Makanya jadi Agronya ramai. Jadi Agro semua. Ci, Agro kemarin tuh ada MSOP ya, berarti turun ya katanya. Makanya gue udah bilang Agustus itu the only time lo bisa beli Agro murah. Tungguin sampai turunnya berhenti ini ya. Udah selesai. Udah beres? Udah beres. Siap-siap. Ci, ini ada yang nanya IPCC dan IPCM gimana, Ci? Tidak tertarik sama sekali. Tidak tertarik. BUMN digital nggak ada. Nggak ada. Oh, Agro, Ci? Agro doang. Ci Cuai, outlook dan story Agro dan bank ke depan masih bagus, sudah sideways sejak Juni. Agro pokoknya 3.000 lebih. Kalau ada orang dari government yang bisa do digital bank itu cuma Agro. Sama Pak Kaspar dari CEO itu pasti jalan. Karena BRI itu udah biasa kerja yang mikro. Kalau lihat digital bank itu semua targetnya kan yang middle low kan, yang micro loan kecil-kecil gitu loh. That's why lu nggak perlu ada credit officer nganalisa kan, karena lu cukup pakai loan yang kayak pokoknya size-nya kecil lah, lu nggak worth it dianalisa juga gitu. Personal loan banyak kan. Makanya yang jalan tuh cuma punya Agro, karena Agro udah biasa loan yang kayak gitu. Dari level BRI yang udah biasa. Ya, jadi orang-orang tukar-tukar ke situ ya BRI-nya ya. Menurut Cici, Bali gimana? Bali bagus, Pulau Dewata. Emiten maksudnya, Ci, Bali Tower? Enggak, itu kecil banget kok, nggak ada cerita. Oke, ada lagi kalau yang kayak statement petinggi BCA, cuma ada 3 bank digital. Menurut Cici gimana? Bank Arto sama Agro. Semoga menjawab ya. Bukan BCA-nya, Ci. Itu ada dari Porto semua ya, Ci?
Udah 3 lah, bener. Kertas-kertasan. Kalau kesasan trading aja kemarin resultnya kan bagus. Jadi trading ini kesempatan keluar. Habisnya harga papnya tuh hancur. Jadi third quarter lu masih jelek. Jadi lu kabur sebelum third quarternya keluar. Oke, berarti ini kalau yang digital-digitalan boleh di hold, kalau yang ini tektok-tektokan aja lah, ibaratnya gitu ya. Motot jelek Ci, yang kertas Ci. Jelek. Oh, harga kertasnya hancur gimana? Harga papnya hancur. Ada lagi nih Ci, proyeksi Telkom ke depan gimana? Nah itu Telkom tuh masalah ya. Dia kan yang di luar Jawa, waktu itu udah explain diserang-serang sama Excel, diserang-serang sama Friend, diserang-serang sama yang lain. Jadi yang luar Jawa kan margin dia paling tinggi nih. Tapi karena diserang-serang kan jadi marginnya kan mengecil kan. Nah dia harus ganti bisnis, makanya kan dia mau masuk, kan dia sekarang rajin invest di digital-digitalan. Jadi dia nanti jadi inkubator. Jadi yang lebih menarik buat aku tuh Telkom inkubatornya itu nanti jadi apa aja. Sebenarnya kalau dia mau ya, dia bisa jadi the biggest digital company in Indonesia. Dia have 150 juta pelanggan, men. By far. Itu bisa mau convert jadi apapun. Cuma kan dia nggak jadi bank. Kan nggak boleh, nggak punya banking license. Tapi paling kerjasama sama bank BUMN ya. Lagi-lagi agro. Ternyata ya sudah. Ngarahnya ke situ semua ya dikodein. Kan Erick Thohir bilang, fokus on your business inti. Berarti kan lu nggak boleh jadi bank. Berarti kalau pelanggan 150 juta ini mau arahkan ke financial, pasti kan buangnya kan sesama BUMN kan, nggak mungkin kasih ke swasta lah, ya kan? BUMN bank digital cuma satu, lagi-lagi agro, ya sudah. Link aja itu kan sebenarnya Telkom juga punya saham di walletnya government. Tapi yang bikin sistem link aja tuh orang agro. Berarti swasta Arto, ini agro yang BUMN gitu ya, dua itu yang syariahnya BANK. Syariah BANK, iya benar sih. 3 jagoan itu ya. Sekarang udah bank, udah bukan buku 1, 2, 3 ya itu ya. Ci, ini ada sharing, minta view-nya tentang properti sektor, Ci. Kenapa Cicu Air suka agro?